Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast. Kembali lagi bersama kita di podcast Elah dan Elu. Oke, kali ini kita mengundang beberapa tamu, yaitu berupa para siswa yang sudah berkreasi dengan kreatifnya. Ya, telah membuat produk keju, produk bioteknologi, dan juga kita mau nanya-nanya nih cara pembuatan keju dan juga peranan mikroorganisme dalam pembuatan keju itu. Langsung aja. Oke, langsung aja ya. Hai, halo, aku Reina Kamila dan aku Yulia Kasetiani dan ini adalah keju buatan kita. Karena narasumbernya udah ada, langsung aja ya kita tanya-tanya. Ya, kenapa sih kalian memilih keju sebagai produk bioteknologi? Karena kan kita belum pernah buat keju. Terus kita juga penasaran gimana sih caranya buat keju itu. Lalu bahannya juga simple gitu, gampang dicari. Soal biayanya gimana sih? Untuk biayanya juga gak memakan banyak karena bahan yang kita pilih itu murah-murah semua loh. Cocok buat para pelajar ya? Ya. Kalau bahan tadi kan disebut bahan-bahannya kan simpel. Apa aja tuh bahan-bahan? Buat bahan-bahannya sendiri kita tuh cuma butuhin cuka, susu sama garam aja sih. Kalau buat alatnya mungkin kita cuma butuh buat wadahnya doang sama centong gitu buat ngaduk-aduknya kali itu. Simpel banget ya. Iya. Oke, buat next pertanyaannya, kenapa sih keju termasuk ke dalam produk bioteknologi modern? Karena kan keju memerlukan mikroorganisme. Kebetulan kita juga di sekolah lagi belajar tentang bioteknologi modern yang memerlukan mikroorganisme juga. Oh gitu. Kalau gitu boleh tahu nggak mikroorganisme apa aja yang dipakai? Jadi jenis mikroorganismenya itu ada Lactobacillus sama Bifidobacterium. Gitu. Oh gitu. Oke, buat next, boleh nggak sih kalian menjelasin gimana sih cara pembuatan keju? Oke, jadi gini. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Tujuannya untuk mengetahui penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengetahui cara pembuatan keju. Berikut ini ada alat dan bahan. Yang pertama, panci, yang kedua sendok, yang ketiga toples, yang keempat penyaring, kelima gelas, keenam wadah, ketujuh ada susu, kedelapan ada cuka, dan kesembilan ada garam. Nah, di sini ada langkah-langkah cara pembuatan keju. Yang pertama yaitu rebus 2,5 gelas susu hingga mendidih. Kemudian yang kedua, aduk terus agar susu tidak lengket pada panci. Yang ketiga, diamkan rebusan susu selama beberapa menit setelah mendidih. Kemudian, tambahkan 4 sendok air cuka untuk memisahkan zat cair pada susu. Nah, terus aduk rata selama kurang lebih 5-10 menit. Dilanjutkan dengan menyaring menggunakan kain bersih agar dadih terpisah dengan air dadih. Kemudian masukkan ke dalam toples.
Lalu campurkan dadih yang telah disaring dengan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu diratakan. Dan kemudian di sini kita diamkan dalam lemari es selama 24 jam. Setelah didiamkan dalam lemari es selama 24 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat. Tahapan utama pembuatan keju yaitu pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Ternyata simpel juga ya cara pembuatannya. Ternyata mikroorganisme ini sangat berguna banget di dalam kehidupan kita. Bukan cuma mikroorganisme yang jahat aja yang kita tahu. Kalau gitu selain keju, ada nggak sih makanan lain yang butuh mikroorganisme? Ada dong tentunya, banyak malah. Contohnya aja kayak tempe yang pakai bakteri asam laktat, terus ada juga yogurt, ada juga mentega, terus masih banyak lagi produk fermentasi yang memakai mikroorganisme. Ya betul, gak cuma dari makanan, ada juga dari dunia kesehatan kayak vaksin, antibiotik, terus suntik insulin juga perlu mikroorganisme loh. Banget tuh, dalam dunia pertanian juga bisa dipakai buat kultur jaringan tumbuhan. Pokoknya banyak banget deh. Emang sekeren itu sih peran mikroorganisme dalam tumbuhan. Oh ternyata kecil banget ya peran mikroorganisme ini, tapi ada nggak sih dampak negatifnya? Negatifnya bisa menyebabkan penyakit, lalu keseimbangan alam juga bakal terganggu karena adanya pelepasan organisme ke lingkungan. Wah, ternyata organisme ini banyak manfaatnya juga ya di dalam lingkungan kita. Tapi ada juga dampak negatifnya karena bisa menyebabkan penyakit dan juga penggunaan yang terlalu berlebihan bisa mengganggu kestabilan lingkungan nih. Jadi nggak boleh terlalu banyak dipakai berlebihan. Nggak terasa kita udah ada di penghujung podcast ini. Terima kasih buat Reina sama Yuli yang udah mau membagikan ilmunya dan juga udah mau ngisi podcast kali ini sebagai bintang tamu kita. Iya, sama-sama. Pokoknya kita juga senang bisa diundang ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng gitu, sharing-sharing. Oke, itu tadi podcast dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ada di luar sana. Oke, itu dia podcast dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ada di luar sana ya. Kalau gitu, kami, Elah, dan Elu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!